Masya Allah anak muda ini kalau udah hijrah, semangatnya tuh luar biasa. Lihat Umar bin Khattab, setelah dia hijrah kayak gimana. Lihat Khalid bin Walid, setelah dia hijrah gimana. Mereka tuh baper banget fisabilillah. Dan akhirnya semakin mereka dekat sama Allah, galau mereka semakin jarang. Bukan gak pernah ya, karena galau itu tetap ada. Karena kayak ujian dari setan lah ya, was-wasah. Tapi udah jarang gitu, karena galau mereka itu diganti dengan zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika galau diingatkan dengan nama Allah, tenang. Ketika galau diingatkan kepada Allah, tenang lagi. Jadi orang kalau misalnya pengen hilangin galau nih, anak muda nih yang udah baru hijrah nih, Ustadz saya udah hijrah tapi masih galau. Galau apa? Galau masalah jodoh, galau masalah karir, galau masalah entertain. Ustadz kita kayak boring banget, kayak krik-krik banget, kayak bete banget, hidup flat, nggak ada naik turunnya. Gimana ya Ustadz? Coba obati kegalauan kita dengan satu hal aja, ingat Allah. Masalahnya saya udah ingat Allah Ustadz, makin ingat Allah makin galau gitu. Nah berarti kita belum tahu nih tutorial ingat Allah. Karena ingat Allah juga ada tutorialnya. Gimana sih cara kita ingat Allah tapi bikin obat galau? Jadi begitu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiyya. Kalau diingatkan dengan nama Allah, hati mereka menjadi tenang. Kalau disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Kalau dibacakan ayat Allah, iman mereka bertambah. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tersungkur, sujud, menangis karena Allah. Ini berarti dia udah tahu tutorial zikrullah, ingat Allah. Karena ingat Allah bukan cuma nyebut Allah, 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 nggak cukup. Walaupun itu tetap baik, karena nggak ada kata yang berpahala seperti kalimat Allah. Satu-satunya nama yang paling keren itu adalah Allah. Nama yang paling keren tuh. Kenapa? Nama Allah disingkat gimana aja tetap maknanya sama. Allah itu terdiri dari berapa huruf? Alif, lam, ha. 4 huruf ya. Ini angka aman ya. Angka aman nih. Alif, lam, ha. Jadi saya ngomong 4 aja deh. Yang paling aman, netral. Di sini nggak ada politik soalnya. Alif, lam, ha. Oke, 4 huruf. Coba kita hapus 1 huruf. Alif, bacanya apa? Lillah. Artinya milik Allah. Masih Allah juga. Hapus lagi huruf kedua. Lahu. Artinya milik dia. Allah juga. Hapus lagi lam yang ketiga. Tinggal hu. Dia satu-satunya. Dalam bahasa Arab. Hapus lagi huruf dhammahnya, baris dhammahnya, tinggal ah. Ah itu artinya dia satu-satunya tempat kita berkeluh kesah. Jadi Allah nama paling keren. Mau digimanain juga tetap maknanya Allah. Agung. Makanya kita kalau pengen tutorial ingat Allah, benar sih nyebut ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi. Cuman gak cukup sekedar di lisan. Gimana caranya kata Allah itu masuk ke hati gitu. Kayak kita nonton drakor gitu kan, buat cewek-cewek mungkin kalau yang seneng drakor. Kenapa sih kalau nonton drakor itu sampai kayak berlinang air mata, kan baper banget ya. Kasian banget sih dia diputusin, kasian banget sih dia tinggalin, kasian banget sih dia kayak apa, dihina, dibully. Kita tuh nonton film sampai akhirnya baper. Cowok-cowok misalnya nonton bola. Begitu tim kesayangan dia kalah, itu tuh marah sampai banting segala macam, rokok kebalik, akhirnya yang diisap yang... Kenapa bisa kayak gitu? Gara-gara kita baper banget kan dengan sesuatu yang kita lihat. Kok kita lihat kebesaran Allah tuh gak baper? Lihat laut, biasa aja. Ngelihat langit, biasa aja. Padahal itu lebih dari 4D loh. Kita nonton 4D, kadang-kadang heboh sendiri. Kursinya belum goyang, kita udah gini-gini. Ngapain loh 4D? Kita nonton itu kayak menghayati banget. Tapi giliran kita nonton kebesaran Allah, kita tuh gak sampai ke hati. Nonton Hollywood coba. Kadang-kadang nonton film apa gitu, kita kayak benci banget sama antagonisnya kan. Dan kayak berpihak banget sama superhero-nya. Sampai kalau ketemu antagonisnya di jalan, kita lemparin batu, kita marahin. Lo jahat banget sih jadi orang di sinetron itu gua nonton, lo maki-maki ibu lo. Padahal itu cuman film, cuman drama. Tapi kita membawa itu sampai ke kenyataan. Anak kecil, kalau yang cowok
Marvel. Kalau yang cewek Disney. Saking mereka kayak baper banget dengan film-film ini, sampai pengen kayak wannabe gitu. Princess wannabe, superhero wannabe gitu kan. Princess wannabe-nya apa? Pengen jadi kayak Anna, pengen jadi Elsa, pengen jadi Rapunzel gitu kan ya. Berarti kan yang ditonton tuh sampai ke hati kan. Kalau yang cowok pengen jadi Superman, Spiderman, apalagi yang apa Thanos sekarang yang lagi ngetren gitu kan. Kayak kok nggak pengen jadi Ustadz Hanan sih? Bukan superhero. Artinya berarti yang mereka tonton itu sampai ke hati. Nah gimana caranya kita nonton kebesaran Allah? Inna fi khalqis samawat. Itu kan nonton kebesaran Allah tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات. Ada ayah. Apa arti ayah? Bukan ayah ya. Ayah itu bapak. Kalau ayah dalam bahasa Arab itu artinya banyak. Salah satu di antara makna ayah adalah bekas. Itu ayah. Ayatun artinya bekas. Selain tanda, ada bekas, ada petunjuk. Itu ayah. Nah, salah satu di antara makna ayah selain tanda, tanda juga boleh bekas. Berarti maksud Allah di dalam ayat ini, kalau kita nonton tentang kebesaran Allah di langit, kita nonton kebesaran Allah di bumi, kita nonton kebesaran Allah di laut, harusnya jadi berbekas di hati kita. Itu baru orang yang ulul albab. Berbekas di hati kita. Bekasnya apa? Bekasnya kayak takjub gitu sama Allah. Bekasnya kayak respect gitu sama Allah. Bentuk respect kita, subhanallah. Itu bentuk respect kita kan? Gimana bentuk respectnya? Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu tuh bentuk respect kita. Sama kayak kita respect sama orang, kalau anak pantai itu biasanya suka gini. Woi bro, gitu kan ya. Dude, gitu kan. Jadi kayak ngasih kode, gua sama lo bro gitu. Terus kayak kalau respect anak-anak street, kayak gini kan, kayak tadi kita respect dengan negeri kita yang kita cintai, begitu lagu Indonesia Raya, kita taruh tangan kita di dada, bahwa kita tuh cinta banget sama negeri ini. Ini adalah warisan pahlawan dan nenek moyang kita. Kita itu pewaris sah atas negeri ini. Jangan sampai kita sendiri yang menghancurkan negeri yang diwariskan nenek moyang kita dengan melalui perpecahan di antara kita. Ini nih, salah satu pesan penting banget, poin penting nih. Negeri ini adalah warisan nenek moyang kita, keturunan kita banget nih. Itu semuanya harus di hati rasanya. Karena kalau kita lihat kebesaran Allah nggak kerasa di hati, berarti kita baru melihat itu dengan mata, belum dengan iman. Belum maksimal nih tutorialnya. Dan kalau kayak gitu, berarti belum bisa ngilangin galau. By the way, salah satu di antara kebesaran Allah, ciptaan Allah yang paling keren dilihat itu siapa? Istri. Kalau nggak punya ustadz, masa ngelihat teman kos-kosan? Lo lagi ngeliat gue ngapain sih gitu? Melihat ciptaan Allah. Ciptaan yang gimana? Ciptaan yang kayaknya nih agak-agak aneh nih. Kenapa bisa jadi gini? Padahal Allah kan mencipta dengan indah, kenapa kamu kok gini? Gitu. Ciptaan Allah yang indah dilihat itu adalah istri. Memandang istri berpahala. Ngelihatnya aja kayak sholat 2 rakaat. Makanya pagi-pagi itu kebiasaan orang yang udah nikah, ngelihat istrinya rempong. Lalu lalang diliatin. Yang, kamu ngapain sih ngelihat aku kayak gitu? Aku lagi pengen cari pahala gitu. Lagi beribadah. Beribadah gimana? Memandang kamu. Oh gitu? Jadi kalau memandang itu dapat pahala. Ya udah aku pandang kamu juga. Akhirnya pandang-pandangan sih. Kalau sendiri. Aduh. Jadi beda ya. Banyak hal bedanya lah. Sholat tahajud berdua sama sendiri itu beda. Tahajud dengan pasangan, kayak Nabi dengan Aisyah. Nabi kan pernah ya sholat tahajud ya. Nggak ngebangunin Aisyah. Kenapa? Tahajud Nabi itu kan lama banget ya. Sampai ada sahabat yang hafiz Al-Quran, namanya Ibnu Mas'ud. Pengen jadi makmum Nabi pas tahajud. Tapi dia kayak nggak nyolek gitu kan. Harusnya kita kalau ngemakmumin nyolek kan. Depan, gue ngemakmum nih. Ya udah lanjutin aja. Nggak gitu sih, lagi sholat soalnya. Terus dicolek jadi makmum nih.
Dia nggak nyolek. Nabi akhirnya bacanya panjang banget. Sampai akhirnya dia mau hampir mundur. Kayak cari pura-pura batal. Kayak aduh batal, pergi aja gitu kan ya. Padahal itu hafiz loh, Ibnu Mas'ud. Saking panjangnya sholat Nabi. 1 rakaat 5 juz. Ada yang pernah sholat 1 rakaat 5 juz? Alhamdulillah sama. Saya pernah sekali doang tuh, yang di Mesir. 1 malam 10 juz. Saya lupa antara 10 sampai 15. Pokoknya paling sedikit 10 juz semalam. Itu juga nggak sengaja. Gara-gara ustadz saya, syekh saya, Hanan yuk ikut saya. Imamnya bagus, saya terawih. Ayo. Pas saya berdiri, alif lam mim. Oke, alif lam mim, saya hafal gitu kan. Nggak sengaja tiba-tiba udah tengah juz. Bentar, ini kok udah setengah juz ya. Terus saya kayak udah mulai berdiri sebelah kaki gitu. Udah freestyle gitu kan sholatnya gitu. Kenapa jadi gini kok berat banget ya. Terus udah 1 juz. Saya berpikir habis 1 juz, ruku dong. Jadi begitu udah 1 juz saya udah siap-siap aja gitu. Udah gini-gini. Saya kulus sufaha. Saya langsung gini lagi. Tapi kayak nyesel banget gua ngapain sih sholat di sini gitu kan. Udah gitu beres Al-Baqarah lanjut. Alif Lam Mim kedua. Ali Imran. Itu benar-benar kapok. Saya tuh udah kasih semua kode loh. Bersin udah, batuk udah. Masa saya harus pura-pura batal gitu. Gue batal loh ya. Pergi gitu kan. Kan gak mungkin ya. Allah Maha tahu. Nah Rasul sholat tahajud gak ngebangunin Aisyah di sebelah. Waktu itu pas Nabi lagi ruku, Nabi lagi sujud. Di tubuh Nabi itu kayak kedengaran ada suara tulang patah atau tulang kegesek gitu. Aisyah bangun. Astagfirullahaladzim, Nabi kenapa kok kayak ada suara tulang gitu di tubuh beliau. Kayak orang lagi patah tulang kan, truk gitu. Nabi sujud bunyi, Nabi ruku bunyi. Akhirnya Aisyah kasihan sama Nabi, diusap-usap di sebelah Nabi gitu. Nabi lagi sholat diusap-usap. Begitu Nabi beres salat, Nabi menghadap, Assalamualaikum. Ada Aisyah di sebelah. Itu tuh bedanya sholat berdua sama sendiri. Pernah sholat ditungguin pasangan? Sholat tahajud ditungguin pasangan, dia duduk di sebelah. Kok duduk di sebelah gak ikut sholat Ustaz? Lagi dapat gilirannya, periodenya, jadi dia gak bisa sholat, lagi haid. Duduk di sebelah, gak bisa sholat juga dia kayak setia gitu dampingin sholat. Apa bedanya? Bedanya pas salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Beda. Kalau sholat sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Mana sih? Gak ada siapa-siapa gitu kan. Kalau ini sholat salam, terus bedanya lagi apa? Pas amin. Waladhdallin, amin. Gitu aminnya. Kalau sholat sendiri, waladhdallin, nggak ada yang aminin. Atau kalau ada pun suaranya, amin. Kan ngeri. Jadi kalau kalian pengen ibadahnya tuh kayak nyaman gitu ya, nikah ya. Balik lagi tadi ya. Jadi salah satu di antara ciptaan Allah yang kalau dilihat itu berpahala, dan kayak gampang banget bapernya, lihat mantan. Pasangan maksudnya. Istri, bukan lihat mantan. Lihat mantan di sosmed nggak boleh. Pakai akun palsu. Kok Ustaz tahu aja sih? Pengalaman. Enggak lah, saya akun cuma 1. Hanan_Attaqi, follow. Modus. Oke, jadi gimana sih caranya kita zikir, kita nyebut nama Allah tapi kerasa di hati. Salah satunya teman-teman coba sebut nama Allah itu yang sesuai dengan masalah kita. Jadi kalau kita ada masalah, makanya kita hafal beberapa nama Allah itu sesuai dengan masalah. Kenapa ada 99 walaupun bukan batasan, karena nama Allah itu nggak terbatas kan. Cuman yang terkenal itu kan 99 tuh. Sama kayak nama Nabi kan yang terkenal itu 25 kan. Padahal yang kita kenal bukan 25 loh, 26. Ada satu lagi yang kita kenal, common, Nabi Khidir. Berarti kan Nabi bukan 25, ada Nabi Khidir, ada Nabi Yusha, Joshua, ada Nabi Daniel. Nabi itu ada lebih dari 100.000. Cuman yang terkenal 25. Nama Allah yang terkenal 99, tapi nggak terbatas. Kenapa ada 99? Biar kita tuh kalau lagi ada masalah, nyebut nama Allah itu sesuai dengan masalah kita. Masalahnya hutang, nyebutnya apa? Ya Razzaq. Kalau kita punya hutang, ya Razzaq, ya Fattah. Kalau kita kayak habis diputusin, nyebutnya apa? Ya Wadud, ya Sami'. Kenapa? Orang kalau habis diputusin kan pengen curhat kan?
Curhat sama teman kadang-kadang kita baru buka curhat, dia curhat balik. Gue pengen curhat nih. Kenapa? Gue habis diputusin. Ya laki-laki emang semuanya kayak gitu. Gue juga kemarin diputusinnya dengan cara yang panjang. Padahal kan kita yang mau curhat. Kenapa dia curhat duluan gitu kan? Yang lebih parah lagi kita curhat lewat telepon. Dia dengerin loudspeaker. Udah gitu dia ngapa-ngapain, pergi ngapain gitu. Kita ngomong sendiri gitu kan, garing gak sih? Ngomong sendiri kita kayak udah bersemangat banget. Dia baik banget loh, dia mau dengar curhat gue. Ngomong panjang lebar. Terus lama-lama kita curiga, kok diam aja sih? Lu masih ada gak sih? Akhirnya dia lari dari dapur. Oh iya masih ada. Terus balik lagi. Ini itu manusia, dia bukan sami'. Apa arti sami'? Ini terjemahan mainstream. Saya tuh gak suka mainstream, saya pengen yang sesuatu yang baru. Tajdid dalam pemahaman. Terjemahan sami' secara mainstream, maha mendengar. Apa sih maksud maha mendengar? Kalau menurut saya, sami' itu bukan hanya maha mendengar. Maha betah mendengar curhat. Itu sami'. Allah itu kalau dengar kita curhat, gak pernah bosan. Allah itu kalau dengar curhat dari kita, tuh gak pernah dikasih limit. Kamu punya batas waktu 5 menit aja deh. Soalnya yang curhat kan banyak nih. Hamba-hamba semuanya bermasalah lagi pada galau nasional gitu. Ya udah kamu curhat 5 menit aja. Enggak, kita boleh curhat sepanjang malam. Begitu kita angkat tangan, Rabbi, Allah langsung mendatangi kita. Abdi, hal laka hajah, kamu butuh sesuatu hambaku? Hal min taib, kamu pengen taubat hambaku? Hal min mustaghfir, kamu pengen minta ampun hambaku? Pengen apa? Pengen apa? Allah yang datangin kita. Allah turun dari langit dunia untuk dengan curhat kita di 1/3 malam terakhir. Allah yang datangin kita. Kalau teman kita kan kita yang datengin dia. Udah gitu kita harus bawa hadiah, kita harus traktirin dia makan, kita harus tambahin dia kuota. Ntar dia bilang, gara-gara curhat kamu tuh kuota gue habis, ya udah gue gantiin gitu kan. Kalau Allah nggak kayak gitu, dengerin curhat kita dan betah banget. Sehingga panggil Allah dengan nama yang sesuai masalah kita. Sehingga PR kita nih, challenge dari saya buat teman-teman, coba teman-teman baca terjemahan dari setiap nama di Asmaul Husna. Kan ada Asmaul Husna tuh, cari bukunya atau googling, kan ada terjemahannya. Coba pahami terjemahan itu. Salah satunya apa? Jabbar. Al-Jabbar. Al-Jabbar ini kan kalau dalam bahasa umum tuh yang maha memaksa. Yang maha perkasa, kuasa gitu. Memaksa sesuatu tuh sesuka dia. Itu Jabbar. Tapi Jabbar juga dalam makna yang lain, yang maha mengobati sakit hati loh. Itu arti Jabbar. Makanya ke dalam doa ketika kita antara dua sujud, kita baca apa? Rabbi firli warhamni wajibur. Wajiburni. Apa arti wajiburni? Ya Allah paksain aku gitu. Enggak kan? Kan wajiburni itu dari kata Jabbar. Artinya apa? Ya Allah sembuhkanlah sakit hatiku. Jadi kalau lagi sakit hati, baper, kayak nggak terima kenyataan gitu, apa sih alasannya dan seterusnya? Kenapa sih dia live? Kenapa sih dia pergi? Kenapa dia segala macam kayak misalnya nge-reject telepon kita? Cara ngobatin sakit hati, wajiburni ya Jabbar. Wajiburni ya Jabbar. Jadi tergantung nada nih. Kalau ya Jabbar, itu artinya yang maha perkasa dan memaksa. Tapi kalau ngomongnya, ya Jabbar, itu artinya yang menyembuhkan penyakit hati. Makanya coba baca deh. Asmaul Husna, itu challenge anak muda ya. Coba baca, gak usah hafal. Baca aja dulu. Karena kalau disuruh hafal nanti berat. Baca aja, pas ada masalah, ngomong dengan nama itu. Wahai Zat yang maha mendengar. Saya lagi pengen curhat. Anak saya, suami saya, apa saya, kayak gitu-gitu kan ada masalah nih, masalah keluarga. Ngomong sama Allah, tapi panggil nama yang sesuai masalah kita. Itu akan kena banget. 1, tutorial, zikir yang bikin hati kita itu kerasa. Yang kedua, coba kalau kita pengen zikir yang berkesan itu, baca juga bacaan-bacaan doa sesuai dengan apa yang pernah diajarin Nabi itu. Nabi itu banyak banget ngajarin doa-doa yang keren. Misalnya doa galau. Doa kayak hampir kayak desperate gitu, kayak hampir putus asa. Bacanya apa? La haula wala quwata illa billah. Dan itu ajaib banget. Sampai ini tutorial yang ketiga ya. Kalau teman-teman pengen zikirnya berasa di hati, baca fadilah dari zikir itu. Apa fadilah? Keutamaan, benefit.
kerennya zikir itu apa? Coba baca. Misalnya nih, pas kita sholat ya. Siapa yang ketika sholat berjamaah mendengar imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Kita sering dengarkan tuh itu kan? Sehari minimal 17 kali. Sami Allah liman hamidah. 3 kata. Allah maha mendengar kepada orang yang memujinya. Itu kata imam. Imam kayak ngingetin makmum. Puji Allah, Allah lagi dengerin nih. Gitu kan maksudnya. Sami Allahu liman hamidah. Kata imam. Kita langsung muji. Rabbana lakal hamdu. Hamdan kathiran. Tayyiban mubarakan fih. Begitu kita ngomong ini. Tahu gak apa yang terjadi? Malaikat itu akan rebutan pengen doain kita. Rebutan. Gua duluan dong. Malaikat rebutan pengen nge-like caption kita. Malaikat tuh pengen nge-repost caption kita ke langit dengan kalimat apa? Ya Allah, sayangi hamba ini. Ya Allah, ampuni hamba ini. Sekarang giliran gua. Udah. Kayak rebutan orang berdoa di mana? Di Multazam Ka'bah. Kayak orang rebutan berdoa di mana? Di Raudhah Madinah. Kan itu rebutan tuh. Saya pernah tuh lagi doa di Raudhah Madinah. Lagi doa. Terus disenggol-senggol dari belakang. Ya Allah. Ya Allah. Jadi kayak doa itu kayak nggak bisa tenang gitu. Saking dorong-dorongan. Apalagi orang Indonesia. Kalau udah doa bersimpuh gitu kan. Duduk bersila. Ya Allah kayaknya paling banyak masalah tuh orang Indonesia gitu. Karena doanya paling panjang gitu. Orang Arab kan doanya sambil jalan ya. Rabbana atina apa segala macam beres gitu. Tapi ada yang unik juga. Orang Indonesia datang di Raudhah. Saya liatin aja. Yang lain kan mulutnya komat kamit. Ada yang bersuara. Ini diam aja. Pas sudah keluar Raudhah, amin. Jadi apa maksud dia? Dia kayak ngaminin doa semua orang buat dia sendiri gitu. Ini doa cerdas nih. Dia kayak baru hijrah gitu kan. Baru hijrah terus gak baca doa. Gak tau, gue baca apa sih? Yaudah deh. Amin. Samain aja deh sama yang lain ya Allah gitu. Jadi paket komplit gitu kan. Nah malaikat itu tuh ngedoain orang yang memuji Allah ketika iktidal. Itu kayak orang berdoa di Raudhah loh. Kayak orang berdoa di Multazam depan pintu Ka'bah atau di Hajar Aswad. Orang kan mau Hajar Aswad tuh kan tarik-tarikan tuh. Ada ibu-ibu tuh mau nyium Hajar Aswad sampai dia akhirnya kelempar ke atas. Kan semua di sana orang berhijab kan. Dia kelempar di atas, pas sampai kelempar atas, kelempar ke depan. Udah di depan dia nyium Hajar Aswad, kelempar lagi ke belakang, hijabnya ketinggalan di Hajar Aswad. Dia kelempar ke belakang. Terus dia, alhamdulillah bisa cium Hajar Aswad. Bu kepalanya, astagfirullah gitu. Ini nih hebohnya orang pengen apa? Pengen doa di sana kan ya. Nah ternyata malaikat itu juga ada kayak momen-momen kayak gituan. Bukan cuma manusia doang kayak gitu. Kita pernah kayak gitu di pas umroh dan haji. Malaikat juga pernah. Kapan? Salah satu momen malaikat rebutan berdoa itu adalah ketika Sami Allahu liman hamidah. Kita di belakang. Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu malaikat rebutan pengen doain kita. Udah dong, gua dong. Ada berapa malaikat? 70.000 malaikat. Kebayang gak tuh keutamaan doa itu tuh? Baru baca gitu doang. Makanya kalau kita tahu fadilah, keutamaan setiap zikir, setiap kalimat yang kita baca, itu kita bakal semangat banget loh, berasa loh di hati. Kayak tadi lagi sholat, bukan GR ya, karena emang Nabi yang ngomong gitu kan. Jadi pas saya bilang, Sami Allahu liman hamidah, saya sendiri juga baca, Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Bukan saya GR, jadi tapi kayak nggak mungkin juga malaikat bilang, ngapain sih lo kayak GR banget, kita nggak doain lo, gitu. Nggak mungkin, malaikat tuh rebutan, jadi kita kayak, alhamdulillah didoain malaikat, kayak pengen iktidal yang lama, kan 70.000 malaikat ngantri gimana tuh, bisa semalaman kan? Kalau seandainya saya mau tuh, seharusnya, Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, udah aja diem. Cuman saya khawatir makmumnya yang curiga, jangan-jangan Ustadz meninggal berdiri nih, husnul khotimah gitu kan. Akhirnya digantiin dari belakang. Gitu. Jangan, itu sikut menyikut ya. Jangan ikutin cara kayak gitu. Tapi artinya itu keutamaan. Belum lagi nanti pas kita sujud. Pas begitu kita sujud, itu posisi kita paling dekat sama Allah loh. Paling dekat gimana? Allah tuh kayak duduk di sebelah kita. Walaupun gak ada perumpamaan untuk Allah ya. Karena Allah tidak seperti
laisa kamitslihi syai'. Ini hanya analogi kedekatan nih. Bukan analogi Allah seperti apa. Analogi qurbah, dekatnya Allah. Itu kayak kalau kita sama temen tuh kayak lagi nempel kulit sama kulit. Lo ngomong apa, lo mau minta apa gitu. Kayak ayah sama anak, ibu sama anak. Anakku digendong, didekap gitu. Allah tuh lagi mendekap kita. Kapan? Pas kita sujud. Jadi begitu sujud kita tuh berasa lagi didekap Allah. Ngapain bangkit cepat-cepat? Kalau kita sholatnya sendiri. Kalau sholatnya berjamaah ya harus bangkit waktunya. Daripada nanti makmumnya curiga. Tiba-tiba ada yang lagi sujud lama gak bangkit. Ada yang gini. Apa sih imamnya? Jangan-jangan batal. Tiba-tiba ntar imamnya hilang, tinggal makmum gitu kan ya. Kenapa? Batal wudhu gitu. Akhirnya sujud yang lama. Kenapa? Karena Allah lagi dekat banget sama kita pas kita sujud. Sehingga kita baca Rabbi ilaika aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Bukan wa alaika aftartu wa bika apa. Itu mah doa iftar ya. Enggak. Ini artinya teman-teman 3 itu ya. 1, hafal Asmaul Husna. 2, hafal doa-doa yang diajarin Nabi, diajarin sahabat, diajarin ulama. Boleh nggak Ustaz doa kita bikin sendiri? Boleh. Selama itu baik. Kok boleh Ustaz? Berarti bid'ah dong? Nggak bid'ah. Emangnya di zaman Nabi itu ada doa tentang ujian nasional nggak? Terus kalau anak kita ujian nasional doanya gimana? Nggak bisa doa dong Ustaz, kan nggak ada contohnya dari Nabi. Soalnya anak Nabi nggak ada yang ikut ujian nasional. Doa itu adalah ibadah mutlak secara fikih. Arti mutlak bebas selama dia baik. Beda dengan muqayyad. Kalau sholat itu muqayyad. Udah ada aturannya, how to-nya. Kalau doa mutlak bebas. Kita bisa berdoa nggak angkat tangan, freestyler gitu kan. Lu lagi ngapain? Lagi doa. Kok nggak angkat tangan? Gua free ride. Jadi kayak nggak ngangkat tangan gitu. Ya Allah, santai banget anaknya. Nabi pernah doa nggak angkat tangan? Pernah. Doa apa? Doa pas naik kendaraan. Karena Nabi baca doa itu pas lagi naik. Kebayang nggak angkat tangan lagi naik kendaraan? Gimana tuh? Apalagi moge naik Harley. Sambil naik tuh, sambil baca doa kan nggak mungkin ya. Sambil angkat tangan. Pasti Nabi pegangan setir gitu kan. Setir itu adalah tali kekang onta. Itu setirnya gitu. Jadi doa nggak pakai angkat tangan boleh. Atau angkat tangan juga boleh. Gini. Ada yang angkat tangannya gini. Girly banget sih. Kan dia... Kenapa kok gitu? Aku kan feminim, cie. Jadi saya doanya tuh kayak girly banget gitu kan. Ada yang doanya standar gitu. Ya Allah. Ada yang kebuka, ada yang ketutup, tergantung gayanya masing-masing. Ada juga yang doanya tuh kayak berharap banget. Ada yang kayak gitu. Ada yang doanya tuh gini. Pernah nggak ngeliat? Nabi ketika malam perang Badar, doanya tuh gini. Itu namanya istighosah. Ada ayatnya? Ada. Il tastaghitsuna rabbakum fastajabalakum. Di surat Al-Anfal. Ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Jadi istighosah itu ada dalilnya. Il tastaghitsun rabbakum. Ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Apa arti istighosah? Doa yang sangat panjang. Semalaman. Nabi berdoa dari habis Isya sampai subuh. Doa, apa yang diminta sama Nabi? Ya Allah, menangkan kami besok. Ya Allah, kalau kami besok semuanya terbunuh, nggak ada lagi orang yang akan menyebut namamu di muka bumi. Saking Nabi berharapnya, Nabi mengangkat tangannya setinggi mungkin sampai jatuh syalnya Nabi diangkat lagi sama Abu Bakar. Jadi kita bisa berdoa dengan cara itu. Bisa juga, ya terserah sih. Kalau doanya misalnya kayak, ya Allah besok saya mau ujian gitu ya. Ya Allah saya mau kerja. Kalau udah kayak gini, jodoh. Ya Allah. Nah, yang paling tinggi itu bab jodoh ya. Biar cepat diijabah gitu. Ya Allah besok saya mau menghadap calon mertua yang berkumis tebal. Dan dia kayak serem banget gitu. Ngomong sama Allah. Bisa angkat tangan. Yang ketiga caranya gimana? Doa. Dengan nelunjuk. Nelunjuk ini bukan ya Allah harus loh ya. Bukan. Orang Arab kalau angkat tangan dengan nelunjuk. Ini maksudnya apa? Iya karena abudu. Wa iya karena selain engkau satu-satunya ya Allah. Makanya di Mesir tuh pas saya lagi kuliah di Mesir, kalau lagi kunut itu keren banget loh, kolosal banget. Jadi imamnya baca gini, Allahumma hdina fi man hadait. Makmumnya bukan bilang amin, bilangnya apa? Ya Allah, itu serentak satu lapangan besar. Apalagi bulan Ramadan, sampai jalan-jalan tutup semuanya. Wa'afina fi man afait. Ya Allah gitu serentak. Itu tuh kolosal banget, keren banget. Makanya mudah-mudahan ini jadi tren juga ya di anak muda. Kita sholat subuh berjamaah.
Begitu imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Imamnya jangan buru-buru. Allahumma hdina fiman hadait. Jangan gitu, yang santai. Biar apa? Biar amin.